Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari pemirsa ibadah online ya mari dimanapun Bapak Ibu berada. Kita jumpa lagi dalam ibadah online ya mari yang ke-109. Kami menyambut dengan gembira kehadiran Bapak Ibu dalam ibadah online ya mari melalui YouTube ini. Doa dan harapan kami Bapak Ibu, Saudara-saudari semua dalam keadaan sehat-sehat selalu, juga diberkati dan dilindungi oleh Tuhan. Tema ibadah online ya mari yang ke-109 hari ini, hari Sabtu 6 Agustus 2022 adalah apakah kemerdekaan sejati itu? Yang disampaikan oleh hambanya yaitu Bapak Pendeta Andreas Abdianto M.Min dari Singapura. Kiranya seluruh acara berjalan dengan lancar dan kita semua diberkati. Mari kita akan habiskan ibadah online ya mari ke-109 ini atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu atas nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan membaca ayat pengantar ibadah kita pada hari ini, yang akan saya bacakan dari Galatia pasal 5 ayat yang pertama, 13 dan 14. Demikian firman Tuhan. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Puji Tuhan, kita akan menyanyikan pujian di hadapan Allah yang mengatakan hidupku adalah penyembahan.
Bapak Ibu Saudara, kita telah dimerdekakan Tuhan dari kehidupan kita yang lama, supaya kita hidup sebagai pemenang. Lebih dari pemenang, itulah apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Tidak hanya sebagai pemenang, tetapi hidup kita lebih dari pemenang. Kita akan berjalan bersama Tuhan, kita akan melangkah, melakukan setiap perkara bersama Tuhan. Sebab itu, jaga hati kita, pikiran kita, dan hidup kita, supaya kita senantiasa hidup dalam kemenangan-kemenangan bersama Tuhan. Masalah boleh hadir, situasi boleh bergoncang, tetapi percaya dan pegang janji-janjinya Tuhan. Tuhan berjanji, kita akan menjadi lebih pemenang. Kita akan menjadi kepala dan bukan ekor. Mari kita nyanyikan sebuah lagu yang mengatakan lebih dari pemenang. Haleluya. Telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Bila Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara.
Bapak Ibu, kita akan mendengarkan persembahan pujian. Waktu dan tempat kami persilakan. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, yaitu Bapak Pendeta Andreas Aptianto Emin dari Singapura. Untuk menyambut kebenaran firman Tuhan tersebut, kita naikkan pujian, Engkau Tuhan Juru Selamatku. Harus percaya
Shalom Bapak, Ibu, Saudara, para pemirsa dimanapun saudara berada, termasuk sahabat-sahabat Yamari MHM Immanuel. Setiap kali kita memasuki bulan Agustus, berarti kita memasuki bulan kemerdekaan. Betapa tidak, di dalam bulan Agustus ini, setidaknya ada 4 negara yang memproklamirkan kemerdekaannya. Tanggal 9 adalah Singapura, tanggal 16 adalah Korea Selatan, tanggal 17 negara kita Republik Indonesia, dan tanggal 31 adalah negara Malaysia. Saudara-saudara, tema saya hari ini adalah apakah kemerdekaan sejati itu? Kita memikirkan dulu apakah artinya merdeka. Merdeka bukan liar. Seperti misalnya di Indonesia terkadang terjadi demo-demo yang liar, artinya yang tidak diizinkan, yang belum beroleh izin, atau yang semau gue, sehingga mengakibatkan macam-macam kerusuhan, penjarahan, dan sebagainya. Itu adalah liar, itu bukan kemerdekaan, itu bukan kebebasan. Kemerdekaan juga bukan tidak terkendali. Misalnya, rumah tangga yang terjadi kekerasan rumah tangga. Suami memukuli istrinya, atau orang tua memukuli anaknya. Pernah saya dengar ketika seorang ayah memukuli anaknya, emaknya itu nyeletuk, "Jangan mukul cucu saya. Ini anak saya. Mau saya bunuh pun hak saya." Salah sama sekali. Itu adalah tidak terkendali. Demikian juga orang yang kecanduan narkoba. Saya banyak melayani pecandu narkoba. Mereka memang merasa bebas, merasa senang, merasa seperti terbayang-bayang di udara, berterbang di udara ketika mereka menghisap narkoba. Tetapi sesungguhnya mereka tidak bisa mengendalikan diri. Itu bukan kemerdekaan, itu bukan kebebasan. Demikian juga perokok berat, demikian juga orang yang bermabuk-mabukan, orang yang berjudi di kasino, sehingga sehari atau semalam bisa menghabiskan satu rumah juga. Semua itu adalah bukan kemerdekaan sejati. Lalu, apakah kemerdekaan sejati itu? Ketika Presiden Abraham Lincoln dari Amerika menjabat sebagai presiden, terjadilah perbudakan terhadap orang kulit hitam. Dan dia membela kulit hitam supaya tidak menjadi budak. Terjadilah peperangan selatan dan utara. Akhirnya dia menang, membebaskan orang hitam dari perbudakan. Namun, apakah orang hitam itu telah beroleh kemerdekaan sejati? Tidak. Pada tahun 45, Presiden pertama Indonesia Soekarno beserta wakilnya Hatta memproklamirkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus.
Apakah dengan proklamasi itu berarti seluruh rakyat Indonesia sudah memperoleh kemerdekaan sejati? Tidak. Lalu sebenarnya, apakah kemerdekaan sejati itu? Para pemirsa yang kekasih, kalau kita baca dari Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai dengan 36, kita akan mengerti apa artinya kemerdekaan sejati. Di bawah ini saya bagi dalam 3 tahap makna kemerdekaan sejati. Yang pertama, kemerdekaan sejati adalah kemerdekaan dalam firman dan kebenaran. Seperti apa yang tertulis di dalam ayat 31 dan 32. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi di dalam 2 ayat ini memberitahukan kepada kita bahwa kemerdekaan sejati dalam tahap yang pertama adalah orang yang hidup di dalam firman dan di dalam kebenaran. Apa itu artinya? Saudara, orang yang hidup di dalam firman seperti apa yang dikatakan di dalam Mazmur pasal 119 ayat 105, bahwasanya firman-Ku adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saudara, apa artinya pelita bagi kakiku? Dunia ini dalam keadaan gelap gulita. Dunia gelap bukan karena tidak ada matahari atau tidak ada terang listrik, tapi dunia gelap karena dunia ini penuh dengan dosa. Pada suatu hari, Sokrates membawa lentera di tengah hari, ditertawai oleh banyak pemuda. Lalu ia bertanya, bukankah kalian tidak tahu bahwa dunia ini gelap gulita? Saudara, bayangkan kalau seseorang hidup di dalam gelap, apa yang kita butuhkan yaitu terang. Inilah terang. Andai kata sekarang dalam keadaan gelap, maka terang itu penting sekali nih, Tuan-tuan. Firman Tuhan mengatakan, firman-Ku adalah pelita. Kalau kita berjalan di dalam kegelapan, kita membutuhkan terang bagi kaki kita. Jadi, apa artinya? Setiap langkah hidup kita, baik di rumah, di gereja, ke kantor, atau kemanapun kita berjalan, kita membutuhkan terang. Kemudian dikatakan firman Tuhan juga merupakan terang pada jalanku. Dengan kata lain, kalau kita setir mobil pada malam hari, mungkin tidak ada lampu jalan, maka firman Tuhan itu bagaikan terang bagi kita di malam hari. Baik kita di atas mobil, atau kita naik kapal, atau kita naik kereta api, atau kita naik bus, atau kita naik pesawat. Kita membutuhkan terang Tuhan di dalam perjalanan
jalanan hidup kita. Maka kalau kita hidup di dalam firman Tuhan itu bagaikan pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Maka kita akan merasa bebas. Tidak bingung, karena dalam gelap kita akan menjadi bingung. Yang kedua, di ayat 32 dikatakan hidup dalam kebenaran. Kebenaran yang sesungguhnya terdapat di dalam Alkitab. Nah, saudara, mengapa dikatakan hidup dalam kebenaran itu adalah memiliki kemerdekaan sejati? Saya ingin bertanya satu pertanyaan. Kendaraan apakah yang paling bebas di atas darat? Jawabannya adalah kereta api. Bayangkan, kalau ada kereta api lewat, mobil presiden pun harus berhenti menantikan kereta api itu lewat, baru diteruskan. Mengapa kereta api itu bisa begitu bebas? Karena kereta api berjalan di atas 2 rel. Maka kereta api itu bebas. Tapi andai kata kereta api itu lepas daripada relnya, kereta api itu tidak bebas. Kereta api di atas rel itu menggambarkan kebenaran. Rel kereta api harus 2. Yang satu menggambarkan perjanjian lama, yang satu menggambarkan perjanjian baru. Jadi kalau hidup kita di dalam kebenaran Alkitab perjanjian lama dan baru, berarti hidup kita benar-benar bebas. Sudahkah Anda hidup dalam firman dan kebenaran Tuhan? Tahap yang kedua, kemerdekaan sejati itu adalah kemerdekaan di dalam karakter. Di ayat 34 dikatakan demikian. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya, setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa." Saudara, seseorang yang hidup di dalam dosa dikatakan adalah hamba dosa. Mengapa dikatakan hamba dosa, saudara-saudara? Karena kita tidak bebas karena hidup di dalam dosa. Semua orang adalah orang berdosa. Itu firman Tuhan. Sekalian manusia telah berbuat dosa, mengurangi kemuliaan Allah. Karena itu, kita harus tidak hidup dalam dosa. Apa artinya hidup dalam dosa? Saudara, ada seorang yang pandai sekali membuat brogol untuk membrogol seorang penjahat di tangannya. Dia pandai membukanya karena dia yang menciptakannya. Tapi satu hari, dia sendiri berbuat jahat dan dibrogol. Tapi dia gak bisa membukanya karena kedua tangannya sedang dibrogol. Pemirsa yang kekasih, tahap yang ketiga, arti dari kemerdekaan sejati, yaitu kemerdekaan dalam status. Sebagaimana dikatakan Tuhan Yesus di dalam ayat 35 dan 36, demikian firman Tuhan. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka.
kemerdekaan sejati dalam status. Yang pertama adalah berstatus sebagai anak Allah. Anak Allah. Tadi dikatakan seorang hamba tidak selalu di rumah. Tapi seorang anak, dia memiliki rumah. Saudara, menurut Yohanes pasal 1 ayat 12, dikatakan barang siapa yang percaya kepada anak itu, yaitu percaya kepada Yesus, dia akan diberi hak untuk menjadi anak-anak Allah. Berarti dia bisa tinggal di rumah Allah. Rumah Allah secara simbolik di dunia adalah gereja. Tapi sesungguhnya setiap orang percaya, menurut Tuhan Yesus di dalam Yohanes pasal 14, kita sudah disediakan rumah di sorga, rumah yang kekal. Jadi yang penting status kita sebagai anak. Para pemirsa, banyak orang tentunya merindukan menjadi anak presiden, bahkan anak raja. Tetapi bagi seorang Kristen, dia bukan saja anak presiden atau anak raja, tapi anak daripada raja di atas segala raja, yaitu Tuhan Allah, Sang Pencipta langit dan bumi. Betapa kalau kita dilindungi oleh Tuhan Allah dengan cinta kasih, dengan pemeliharaannya siang dan malam, kita akan menjadi orang yang hidup dengan sangat bebas, sangat merdeka. Dan kita juga berstatus dimerdekakan oleh anak itu. Dikatakan barang siapa yang dimerdekakan oleh anak itu adalah Tuhan Yesus. Kita hubungkan dengan 2 Korintus 5 ayat 17 yang dikatakan, barang siapa yang di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah lewat, yang baru mulai terbit. Apakah artinya ciptaan baru? Manusia baru. Manusia dilahirkan di dalam dosa. Karena orang tua kita berdosa, nenek moyang kita berdosa. Pohon mangga membuahkan buah mangga. Pohon durian membuahkan buah durian. Demikian juga orang berdosa melahirkan anak berdosa. Jadi manusia semua di dunia orang berdosa adalah orang lama. Tetapi begitu di dalam Kristus, percaya pada Yesus, tidak hanya menjadi anak Allah tetapi diperbaharui oleh Tuhan Yesus menjadi manusia ciptaan baru. Apa artinya ciptaan baru, saudara-saudara? Ciptaan baru adalah benar-benar diganti baru. Bukan rumah diperbaiki, tetapi dirobohkan dan dibangun ulang. Sebelum kita pakai kamera HP, biasanya zaman dulu kita pakai kamera yang otomatis. Dan saya pernah punya kamera sepertinya baru, tetapi tidak berfungsi. Saya bawa ke tukang foto, tukang kamera, dan dia bilang 2 minggu lagi kamu kembali, saya akan perbaiki. Tapi begitu saya kembali pada 2 minggu lagi, dia kembalikan kamera itu tanpa diperbaiki dan ditempeli sebuah kertas yang mengatakan badly damaged, better to buy a new one. Sudah rusak total, lebih baik kau beli satu yang baru. Demikianlah kita sebagai manusia berdosa, manusia lama sudah rusak sebagaimana dikatakan di dalam Yeremia
17 ayat 9 bahwa manusia itu licik lebih daripada segala sesuatu, rusak lebih daripada segala sesuatu, perlu diperbarui. Pendiri daripada gereja Metodis, John Wesley, pada suatu hari dia bermimpi. Dia mimpi kemana? Dia mimpi ke sorga. Sebelum masuk ke sorga, dia tanya pada malaikat penjaga pintu sorga. Dia mengatakan di dalam pasti banyak orang Metodis. Tidak ada. Jawaban malaikat itu, dia terkejut. Lalu orang Presbyterian tidak ada. Orang Reform tidak ada. Orang karismatik tidak ada. Pentakosta juga tidak ada. Lalu yang di dalam sorga itu siapa? Jawab malaikat itu, orang yang di dalam sorga adalah orang-orang yang di dalam Kristus. Baru ia terbangun. Dia punya pikir benar juga. Tapi ketika dia berpikir lama, tertidur lagi. Dan kali ini, dia mimpi masuk neraka. Di depan pintu neraka ada algojo yang menjaga neraka dengan bengis sekali. Dan dia coba bertanya, Pak Algojo, di dalam neraka tentunya nggak ada orang Metodis banyak. Wah, dia terkejut juga. Orang Presbyterian banyak juga. Orang Reform banyak juga. Pentakosta banyak juga. Karismatik banyak juga. Loh, kenapa? Mereka kan tiap hari ke gereja. Tiap minggu ke gereja. Ya, karena mereka cuma ke gereja, cuma di dalam aliran gereja, tapi mereka tidak di dalam Kristus. Saudara sekalian, betapa penting status kita. Kita jangan terlalu menggunjingkan, mempercakapkan, memperdebatkan masalah aliran-aliran gereja. Tapi yang terpenting adalah apakah kita sudah di dalam Kristus, sehingga kita mempunyai status sebagai anak Allah dan dibebaskan oleh Tuhan Yesus untuk menjadi seorang manusia yang baru. Marilah kita berdoa. Bapak Surgawi, hamba-Mu berdoa untuk para pemirsa, sekiranya dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, kami boleh merenungkan ulang apakah arti kemerdekaan sejati itu. Ajarkanlah kami untuk hidup di dalam firman dan kebenaran, untuk tidak hidup di dalam dosa, menjadi budak dosa, atau dikendalikan oleh kuasa dosa, tetapi kami mau menjadi anak Allah yang diperbaharui hidup kami oleh Tuhan Yesus, hidup kami di dalam Kristus, memiliki pengharapan hidup yang kekal. Doa ini kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat umat manusia. Haleluya. Amin. Para pemirsa terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, baru saja kita mendengarkan firman Tuhan dengan tema apakah kemerdekaan sejati itu, yang sudah disampaikan oleh hambanya, yaitu Bapak Pendeta Andreas Abdianto. Kiranya apa yang telah disampaikan oleh hambanya memberkati kita semuanya. Terima kasih kami ucapkan kepada hambanya, yaitu Bapak Pendeta Andreas Abdianto, yang telah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak, keluarga, dan seluruh pelayanan Bapak. Ibadah online ya mari berikutnya, yaitu yang ke-110, pada hari Sabtu 13 Agustus 2022, firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya, yaitu Bapak Pendeta Mulyadi Sulaiman dari Jakarta.
Bapak Ibu, Yayasan Marturia Immanuel akan menyelenggarakan Rednas yang ke-10 pada hari Senin hingga hari Kamis tanggal 5 sampai tanggal 8 September 2022 dengan tema Indahnya Persahabatan di Dalam Tuhan. Bertempat di Royal Safari Garden Hotel Cisarua, Bogor. Kami mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari pemirsa semuanya untuk mengikuti acara ini. Untuk info selanjutnya dapat menghubungi panitia penyelenggara di nomor telepon 021 45 85 5697 atau dapat melalui WA 0877 84 88 8642. Yamari juga telah menerbitkan buku renungan harian yang bernama Cawan Berkat untuk edisi 1 tahun. Renungan harian ini dapat dipesan dengan harga 20.000 ditambah dengan ongkos kirim. Bapak, Ibu, Saudara-saudari pemirsa yang ingin memesan buku tersebut dapat menghubungi kami lewat sekretariat di nomor WA 0877 84 88 8642. Bapak, Ibu, Saudara-saudari pemirsa, sekarang diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan untuk mendukung pelayanan Yamari. Silakan mentransfer ke rekening Yamari di BCA nomor 39100 33700 atas nama Yayasan Marturia Immanuel. Terima kasih atas dukungannya. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan terus berdoa untuk pemerintah dalam penanganan penyebaran COVID-19. Kiranya semakin membaik dan pandemi ini bisa segera berakhir. Kita doakan agar masyarakat tidak abai dengan protokol kesehatan guna mencegah berkembangnya COVID-19 ini. Melalui kesempatan ini, saya menghimbau Bapak, Ibu, Saudara-saudari semuanya agar tetap menjaga kesehatan dan terus tetap sehat, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak aman. Dimanapun Bapak Ibu berada, ikutilah program vaksinasi di tempat Bapak Ibu masing-masing. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari pemirsa yang membutuhkan dukungan doa, silakan menghubungi kami pada jam kerja di nomor telepon yang sama, yaitu 021 45 85 5697 atau dapat melalui WA 0877 84 88 8642. Tiba saatnya sekarang kita akan berdoa syafaat bersama-sama. Sebelumnya kita nyanyikan sebuah lagu, Ya Tuhan, tiap jam ku perlukan Engkau. Mari kita berdoa. Maha besar Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang kami sembah, Allah yang kami tinggikan, Allah yang kami muliakan dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Kami bersyukur kehadapan hadirat-Mu Tuhan atas segala pimpinan, penyertaan, dan tuntunan Tuhan bagi seluruh pelayanan Yamari sampai bulan Agustus ini. Kami bersyukur untuk semua
pertolongan Tuhan bagi pelayanan ini. Kami percaya penyertaan Tuhan yang sama akan terus berlangsung dalam pelayanan Yamari sampai akhir tahun 2022 ini. Kami berdoa juga untuk semua sahabat dan mitra yang tetap mendukung pelayanan Yamari ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati. Kami bersyukur untuk ibadah online Yamari yang ke-109 Sabtu 6 Agustus 2022. Tuhan telah mengurapi hamba-Mu Bapak Pendeta Andreas Abdianto yang telah menyampaikan firman Tuhan dengan tema apakah kemerdekaan sejati itu. Kami percaya lewat renungan firman Tuhan ini memotivasi kami sebagai umat-Mu untuk tetap hidup dalam kemerdekaan Kristen serta dapat menjadi saksi Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami di sorga, kami berdoa kiranya Tuhan memberkati hamba-hamba-Mu yang telah melayani, baik Bapak Pendeta Andreas Abdianto, worship leader, pemain musik, tim multimedia. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati dalam kehidupan mereka secara pribadi, keluarga, pekerjaan, pelayanan, sehingga kehidupan mereka terus mempermuliakan nama Tuhan. Bapa kami yang di sorga, kami berdoa menyerahkan untuk ibadah online Yamari yang ke-110 Sabtu tanggal 13 Agustus 2022. Kami berdoa untuk semua hamba-hamba-Mu yang Tuhan percayakan untuk mengambil bagian dalam pelayanan. Baik hamba-Mu Bapak Pendeta Mulyadi Sulaiman yang akan menyampaikan firman Tuhan, baik yang memimpin pujian, pemain musik, tim multimedia. Kami berdoa kiranya Tuhan mengurapi sehingga pelayanan mereka sungguh-sungguh menjadi pelayanan yang berkenan kepada Tuhan dan menjadi berkat bagi seluruh anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada dan mereka mengikuti ibadah lewat YouTube ini. Allah Bapa kami yang di sorga, kami berdoa untuk dana operasional Yamari setiap bulannya. Kami percaya bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang luar biasa, Allah Yehova Jireh, Allah yang menyediakan segala kebutuhan bagi orang-orang yang terus berharap kepada Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati para donatur Yamari, baik mereka yang tetap maupun Tuhan donatur-donatur yang baru. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati sehingga mereka terus boleh menjadi saluran berkat bagi pekerjaan Tuhan lewat Yamari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa menyerahkan juga Tuhan untuk Yamari, panitia dan seluruh koordinator kota Marturia Hospital Ministry dan Yamari cabang dalam persiapan retret nasional ke-10 dengan tema indahnya persahabatan di dalam Tuhan yang akan dilaksanakan pada hari Senin sampai hari Kamis tanggal 5 sampai dengan 8 September tahun 2022 yang akan dilaksanakan di Royal Safari Garden Hotel Cisarua Bogor. Kami berdoa untuk semua peserta yang sudah mendaftar, baik mereka yang sudah membayar maupun yang belum. Kiranya Tuhan memberkati semuanya. Berkati mereka dalam kesehatan, berkati mereka dalam segala usaha pekerjaan, sehingga Tuhan mereka tetap sehat sampai kepada hari hanya. Mereka semua ikut, semua terlibat di dalam acara ini. Dan kami berdoa semua kebutuhan biaya, dana, kami percaya Tuhan menyediakan sehingga tidak ada kekurangan apapun. Semuanya cukup Tuhan, karena Tuhan yang mencukupkan. Bapa kami yang ada dalam sorga, kami mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang dalam keadaan sakit Tuhan.
Kami berdoa untuk Ibu Magda Abednego, istri Bapak Paulus Roni di Jakarta, yang telah menjalani perawatan karena pendarahan di otak waktu yang lalu dan saat ini sedang dirawat di Rumah Sakit Pondok Indah, Jakarta. Kami berdoa kiranya Tuhan, Engkau yang sanggup untuk menyembuhkan, memulihkan Ibu Magda ini Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Kami berdoa untuk Ibu Marcelin Umbumanu dari Kupang yang menjalani kemoterapi di Rumah Sakit Darmais karena kanker rahim. Kami berdoa untuk Ibu Juliana Karerihara di Waingapu. Pada hari Minggu kedua Agustus akan operasi tumor di luar usus besar. Bahkan saudara Edward Wijaya di Surabaya. Kami berdoa kiranya Tuhan, Engkau yang adalah dokter di atas segala dokter, Engkau sanggup untuk menyembuhkan mereka. Biarlah Tuhan, Engkau ulurkan tangan-Mu, menjamah mereka semua, sehingga mereka boleh dipulihkan Tuhan. Ya Tuhan, Allah Bapa kami di sorga, kami berdoa bagi para pemirsa yang saat ini sedang mengalami tantangan dalam kehidupan karena masalah ekonomi, kebutuhan dana untuk anak-anak yang akan melanjutkan pendidikan, yang akan kuliah, yang mencari pekerjaan, anak-anak muda yang terjerumus dalam pergaulan bebas, minuman keras dan obat-obat terlarang, kehidupan rumah tangga yang kurang harmonis antara suami istri dan anak-anak, juga mereka yang sakit Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau yang hadir di tengah-tengah kehidupan mereka, hadir di tengah-tengah keluarga mereka untuk melawat mereka, memberikan kekuatan, memberikan jalan keluar, memberikan solusi bagi setiap persoalan yang mereka hadapi. Dan bagi mereka yang sedang mengalami sakit Tuhan, kami percaya Tuhanlah yang akan menyembuhkan dan memulihkan mereka. Bapa di sorga, kami juga berdoa menyerahkan untuk bangsa dan negara kami. Kami ini adalah bagian daripada bangsa ini Tuhan, sehingga kami wajib untuk berdoa bagi kesejahteraan bangsa kami. Kami berdoa untuk pemerintah yang ada. Kami berdoa untuk Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Bapak Maruf Amin, para menteri, gubernur, bupati, wali kota. Kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Engkau berkati mereka dengan hikmat daripada Tuhan, sehingga mereka boleh memimpin bangsa ini, membawa bangsa ini semakin hari semakin lebih baik lagi Tuhan. Kami berdoa untuk ekonomi Tuhan, kami terus serahkan ke dalam tangan Tuhan. Ada pemulihan yang sedang terjadi Tuhan, sehingga bangsa kami terus Tuhan mengalami kemajuan di dalam ekonomi ini Tuhan. Kami berdoa untuk keamanan. Engkau berkati Tuhan untuk semua aparat, baik angkatan darat, laut, udara maupun kepolisian Tuhan. Berkati mereka Tuhan dalam tugas mereka untuk mengayomi masyarakat Indonesia, untuk menjaga keamanan bangsa kami Tuhan. Kiranya Tuhan menolong mereka, memberkati, sehingga mereka menjalankan tugas dengan baik Tuhan. Kami berdoa menyerahkan Tuhan untuk para tenaga medis juga Tuhan. Engkau berkati para dokter, perawat Tuhan dalam tugas mereka, dalam menangani segala penyakit. Bahkan Tuhan kami berdoa untuk COVID juga Tuhan. Kami terus percaya Tuhan bahwa tangan Tuhan terus menolong bangsa kami sehingga bebas dari COVID Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa ini Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke Tuhan berkati. Semuanya aman, damai dan tentram Tuhan. Karena Tuhan yang terus memimpin bangsa ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa kami, ini permohonan kami, ini ucapan syukur kami yang kami naikkan kepada Tuhan, yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah sumber berkat, penolong dan penyembuh bagi kami. Kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Sebelum menutup ibadah dan doa berkat oleh hambanya yaitu Bapak Evangelis Michael Bambang Suwono, kita nyanyikan bersama pujian yang berkata El Shaddai, ke Allah yang beserta. El Shaddai,
Bapak Ibu Saudara-saudari para pemirsa, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Turunlah kiranya kasih karunia, rahmat, damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan pimpinan daripada Roh Kudus menyertai kehidupan pribadi, keluarga, pekerja dan pelayanan saudara mulai saat ini sampai Maranatha. Amin. Sampai bertemu kembali di ibadah online yang Maria yang ke-110. Tuhan Yesus memberkati.